Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sigit Cahyo Nugroho, NIM D400180004 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum elektronika daya, yaitu DC Cooper, tipe bus, dan tipe bak. Untuk yang pertama, tipe bus. DC Cooper tipe bus merupakan salah satu jenis dari DC Cooper rangkaian elektronika daya. Ini dapat mengubah tegangan DC pada nilai tertentu menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi dari masukannya, DC Cooper tipe bus menggunakan komponen switching untuk mengatur duty cycle-nya. Komponen switching tersebut dapat berupa thyristor atau MOSFET, IGBT, dan lain-lain. Komponen penyusun, seperti halnya DC Cooper tipe bak, komponen-komponen yang menyusun DC Cooper tipe bus atau bus converter adalah sumber masukan DC, MOSFET, dioda freewheeling, induktor, kapasitor, rangkaian kontrol atau drive circuit, serta beban atau R. MOSFET digunakan untuk mencacah arus sesuai dengan duty cycle, sehingga keluaran DC Cooper dapat sesuai dengan yang diinginkan. Rangkaian kontrol digunakan untuk mengendalikan MOSFET sehingga MOSFET mengetahui kapan dia harus membuka dan kapan harus menutup aliran arus. Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Energi tersebut disimpan dalam induktor ketika MOSFET on dan dilepas ketika MOSFET off. Dioda freewheeling digunakan untuk mengalihkan arus yang dihasilkan induktor ketika MOSFET off dengan bias maju. Prinsip kerjanya, MOSFET yang digunakan pada rangkaian DC Cooper tipe bus adalah bertindak sebagai saklar yang dapat membuka atau menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Kinerja dari DC Cooper tipe bus dapat dibagi menjadi dua kinerja utama, yaitu satu ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda off. Arus mengalir searah jarum jam dari sumber menuju ke induktor atau terjadi pengisian arus pada induktor. Dua ketika MOSFET off, terbuka dan dioda on, arus yang disimpan di induktor akan berkurang karena impedansi yang lebih tinggi. Berkurangnya arus pada induktor menyebabkan induktor tersebut melawannya dengan membalik polaritasnya atau lebih negatif pada sisi kiri, sehingga arus yang mengalir pada dioda dan pada beban adalah penjumlahan antara arus pada sumber dan arus pada induktor atau seri. Di saat yang bersamaan, kapasitor juga akan melakukan penyimpanan energi dalam bentuk tegangan. Itulah sebab DC Cooper tipe bus memiliki keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukannya. Di sini akan menjelaskan rangkaian dan gelombangnya. Ini rangkaian dari tipe bus. Pada rangkaian tipe bus ini, arus DC didapat dari sumber lalu mengalir mengisi penuh induktor. Kemudian ketika induktor penuh, maka switch pada MOSFET akan putus dan aliran listrik mengalir mengisi kapasitor. Arus listrik ini sudah mengalami perubahan menjadi lebih besar diakibatkan oleh induktor yang diisi tersebut. Ketika kapasitor penuh dan switch pada MOSFET terhubung, maka beban sepenuhnya akan disuplai oleh kapasitor untuk sementara waktu hingga switch pada MOSFET terputar kembali. Naiknya tegangan karena sumber listrik menjadi 2 dan baterai dan induktor yang terpasang seri. Terhubung putusnya switch pada MOSFET diatur oleh frekuensi dan triggernya. Di sini saya menggunakan frekuensi 5000 Hz. Kita lihat gelombangnya. Memiliki 4 gelombang. Yang pertama V-in. V-gate. Dan yang terakhir V-out. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 gelombang. Yang pertama V-in. V-in merupakan garis lurus karena
inputan dari arus yaitu arus DC. Vout-nya berbentuk seperti ini. Yang kedua, tipe buck adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC atau konverter DC ke to DC atau copper dengan metode switching. Secara garis besar, rangkaian konverter DC to DC ini memakai komponen switching seperti MOSFET, metal oxide semiconductor, field effect transistor, thyristor, IGBT untuk mengatur duty cycle. Komponen penyusunnya. Secara umum, komponen penyusun DC Cooper tipe buck atau buck converter antara lain sumber masukan DC, rangkaian kontrol sirkuit, drive circuit, dioda freewheeling, induktor, kapasitor, MOSFET, dan beban atau R. Fungsi dari komponen penyusun di atas. Yang pertama, MOSFET digunakan sebagai pencacah arus sesuai dengan setting duty cycle sehingga keluaran DC Cooper sesuai dengan nilai yang disetting. Yang kedua, drive circuit digunakan untuk mengendalikan MOSFET sehingga timing untuk MOSFET bekerja dapat dikendalikan kapan arus harus on atau off. Induktor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Energi tersebut disimpan dikala MOSFET on dan dilepas dikala MOSFET off. Dioda freewheeling digunakan untuk mengalihkan arus yang dihasilkan induktor dikala MOSFET off. Prinsip kerjanya, MOSFET yang dipakai pada rangkaian DC Cooper tipe bus yaitu bertindak sebagai saklar yang sanggup membuka atau menutup rangkaian sehingga keluaran tegangan dapat dikontrol sesuai dengan duty cycle yang disetting. Ketika MOSFET on atau tertutup dan dioda off, arus mengalir dari sumber menuju ke induktor atau pengisian induktor. Bisa filter oleh kapasitor kemudian ke beban kembali lagi ke sumber. Ketika MOSFET off atau tertutup dan dioda on, arus yang disimpan di induktor dikeluarkan menuju beban kemudian ke dioda freewheeling dan kembali lagi ke induktor. Rangkaian dan gelombangnya. Inilah rangkaian dari tipe buck. Arus mengalir melewati MOSFET menuju ke induktor dan sekaligus mengisi ulang kapasitor. Kemudian saat MOSFET memberi terhubung, maka beban disuplai lagi oleh sumber. Dioda digunakan untuk mengeblok arus saat MOSFET terhubung agar tidak terjadi konsleting dan digunakan untuk melawan arus ketika MOSFET terputus yang menyebabkan tegangan mengalami penurunan. Adalah bagaimana jalan arus itu tadi. Arus harus melewati induktor ketika MOSFET terputus. Maka sifat induktor adalah menyimpan arus dan mengakibatkan turunnya tegangan waktu terhubung putusnya MOSFET dan dipengaruhi oleh trigger. Di sini saya menggunakan frekuensi 5000 Hz. Kita lihat gelombangnya. Sama mempunyai 4 gelombang. Yang pertama V in. Yang kedua V-gate, V-drain, yang ketiga V-gate, dan yang keempat V-in, V-out. Inilah gambaran dari keempat gelombangnya. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang pertama, pada DC Cooper tipe bus menghasilkan gelombang output yang mana semakin besar frekuensinya maka gelombang akan semakin rapat yang menandakan tegangan keluaran semakin tinggi. Yang kedua, pada DC Cooper tipe buck kebalikan dari tipe bus, di mana semakin tinggi frekuensi yang diberikan maka gelombang semakin landai atau turun menandakan tegangan menurun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.